Beli anu ada rezekinya. Beli anu ada rezekinya gitu ya. Nah, ketika pengen beli ada rezekinya, cukup. Cukup di sini. Cukup. Ya kan? Minimal kita alhamdulillah masih bisa sarapan pagi, makan siang, makan sore atau malam terus habis makan ngerokok. Iya kan? Sampai hari ini, sampai saat ini masih bisa ngerokok. Masih bisa minum kopi. Masih bisa makan jeruk, makan anggur, silaturahmi, iya kan? Nah, ini keluasaan ya. Keluasan dalam kehidupan. Berarti orang yang selalu merasa sempit hidupnya gimana tuh? Udah makanya gitu ya. Sabar. Jadi yang kedua, untuk meningkatkan kualitas iman, ya, menambah iman kita dengan berbuat taat, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin gini ya, mungkin di antara ini pernah kita bahas di makalah sebelum-sebelumnya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya, dengan duniawi, itu kita lihat orang yang di bawah kita, bukan untuk kita cela, bukan untuk kita ejek, bukan untuk kita hina, bukan. Tapi untuk kita merasa bersyukur. Kita alhamdulillah sudah punya rumah walaupun mentok sama sini gitu ya. RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, susah selonjoran sampai-sampai ini mentok. RSSSSSS lah gitu ya. Nah, itu kita melihat saudara kita yang mereka masih belum punya rumah, tinggal di bawah kolong jembatan, di gerobak, ya kan, bikin bedeng. Itu kita ketika melihat mereka bukan untuk menghina mereka, bukan melecehkan mereka, merendahkan mereka, bukan, tapi kita untuk bersyukur. Mungkin kalau begitu kayaknya bersyukur lebih mudah ya. Tapi kalau melihat kondisi kitanya kayaknya agak susah gitu, agak susah. Tapi kalau melihat ke mereka, saudara-saudara kita yang secara duniawinya di bawah kita, insya Allah itu lebih memudahkan kita untuk bersyukur ya. Bukan untuk apa? Menghina ya. Bukan untuk merendahkan, bukan untuk melecehkan, bukan sama sekali, naudzubillah min dzalik. Memang seperti itu kata Rasulullah SAW, lihat yang di bawah kita secara duniawi. Karena ini berkaitan dengan hidup di dunia gitu. Jadi yang pertama sabar dengan ujian Allah, yang kedua syukur dengan nikmat Allah. Yang ketiga, wanardo bil qodoi, ridho, rela, ikhlas dengan kodonya Allah Subhanahu. Emang sih kodonya Allah mah di sono nggak ketahuan ya, kodonya ya fil azali nggak ketahuan dah apa, udah terima aja kodo. Kalau takdir itu yang udah ketahuan, yang udah kita rasakan itu takdir. Kalau kodo belum. Manusia itu kodonya ditetapkannya apa? Umur, jodoh, rizki, sama akhir hayatnya itu baik atau buruk. Muslim atau non-muslim, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah itu kodonya tuh. Ya, kita nggak tahu tuh. 4 itu secara pastinya bagaimana, seperti apa, berapa, dan seterusnya sampai kapan nggak tahu. Udah terima aja. Mungkin inilah bagian dari kode Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya, jadi kalau takdir itu udah apa? Kejadian gitu ya. Iya, jadi gini, kayak sekarang nih. Kayak malam hari ini
kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu, masih bisa bermuajahah, masih bisa silaturahmi dalam satu tempat. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang di Facebook. Ini takdir Allah karena udah terjadi dan sedang kita lakukan. Kodoknya, oh di sana kita Allah kodokkan kita apa nih? Panjang umur sampai saat ini, gitu. Ya. Jadi sampai saat ini Allah mengkodokkan kita panjang umur. Sehat, walafiat, gitu. Ya, rezekinya ya segitu. Ada yang masih bisa kebeli rokok, masih bisa kebeli pulsa, kuota, ada yang masih bisa mungkin membantu dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat yang sudah kita lakukan atau sedang terjadi itu takdir. Ya. Terus dulunya emang Allah mengkodokkan kita ya begini. Nah, itu kodoknya. Tapi ketika terjadinya kayak begini, ini takdir. Kayak sekarang nih, ada beberapa teman kita yang mungkin nggak bisa hadir. Ya kan? Ada beberapa teman kita yang nggak bisa hadir pada malam hari ini. Takdir. Kita ditakdirkan untuk beberapa teman kita di sini nggak ketemu. Kodoknya, ya itu kodoknya begitu memang dulu. Kodoknya di sana Allah tetapkan kita sama teman kita yang biasa hadir pada malam hari ini dia tidak hadir, itu gitu ya. Mudahnya begitu ya. Kodok dengan takdir. Jadi kodok itu apa? Yang Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz, ya nggak bisa kita rubah, ya nggak bisa kita rubah. Karena itu sifatnya azali, abadi, qadim dan qaim, gitu. Tapi kalau takdir bisa. Makanya ada istilah penyebutan takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Ya. Paham ya? Ya, oke. Terus selanjutnya setelah para sahabat bertanya menjawab demikian, ya, menjawab bahwa kualitas iman kami pada hari ini bertambah. 1, sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 2, bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 3, ridho, rela, ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi pun bersabda, antumul mu'minuna haqqo. Sesuai dengan kenyataan iman kamu yaitu begitu. Memang di sini yang ditanya sahabat para lelaki, tapi masuk gak perempuan? Masuk ya, perempuan masuk. Jadi ketika yang dibahas selalu lelaki, perempuan masuk gitu. Tapi kalau yang dibahas perempuan, kadang-kadang laki enggak masuk. Antumul mu'minuna haqqo. Berarti iman kalian itu ya pastinya berkualitas, selalu bertambah dibandingkan kita manusia biasa ya. Dan sesuai kenyataan, begitu iman gitu. Jadi ada realitanya. Ya, iman ada apa? Realitanya gitu. Dia mengaku beriman artinya bertambah lah gitu ya. Tapi ternyata perbuatannya dengan ujian Allah dia nggak sabar, dengan nikmat Allah dia tidak bersyukur, dengan kodok Allah dia tidak Nah, itu iman itu apa? Jadi tidak apa bertambah. Tidak sesuai dengan realitanya. Kalau sesuai dengan realitanya berarti imannya bertambah. Bukan berarti tidak beriman, tapi imannya sedang menurun ya. Imannya sedang menurun gitu.
sedang ngedrop. Iya. Iya. Jadi gini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Ketika ada tamu kita nggak muliain, berarti nggak beriman. Bukan ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maksudnya orang yang imannya bertambah. Mana buktinya? Ketika ada tamu dimuliakan sama dia, dihormati sama dia, dijamu sama dia. Oh, sesuai kenyataannya, benar itu. Tapi ketika ada tamu malah dari pertama datang 1 jam air putih juga kagak ada, kue kagak ada, boro-boro tawarin makan tawarin minum juga kagak, apa gerundeng itu tamu. Set nih gue dari tadi 1 jam kagak disediain apa-apa, tiba ngobrol doang. Oh ya boleh. Ya tetaplah minimal air putih-putih hacan mah masa iya gitu kan. Nah kalau ada sampai begitu tuh gitu ya, iya dia beriman betul, tuan rumahnya beriman, cuman pada saat itu imannya sedang turun dia. Ada tamu nggak disediain apa-apa, selama 1 jam ngobrol doang. Dianggurin aja ya, pengertian dianggurin benar-benar dianggurin ini mah. Ini mah pengertian dianggurinnya benar-benar dianggurin. Air kagak, kopi kagak, kue-kue juga kagak. Kali gitu yang kue-kue sehari 2 hari lagi mau basi dah kagak juga. Saking anunya itu tuan rumah ya. Iya. Nah itu benar dia beriman, iya, cuman pada saat itu imannya sedang turun. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mau bertambah, bisa bertambah, falyakul khairan. Usahakan kalau ngomong yang terbaik. Nggak bisa, diam dah. Jangan yang lain-lain. Yang kira-kira anu dah gitu, bikin anu gitu ya. Nah kalau ngomongnya bikin anu gitu ya, oh berarti imannya sedang menurun gitu. Iya. Berarti orang yang diam dijual aja. Jual agung ya. Oh iya, jadi emas. Iya, undangan. Ini kopinya ente tambahin. Ya. Antumul mu'minuna haqqo. Benar. Kamu beriman sesuai dengan kenyataan, berbuat baik gitu ya, sesuai perintah syariat, ya benar begitu imannya. Bukan berarti yang nggak berbuat nggak benar, bukan, sedang turun ya. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian, maka yang tidak berpuasa tidak beriman. Murtad maksudnya. Jangan ya. Ya. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat, yang enggak salat tidak beriman, maksudnya murtad. Kan ya. Kan. Imannya sedang turun dia. Ya. Jangan menunjukkan kalimat-kalimat yang anu lah gitu, yang kurang baik gitu ya. Wa rabbil ka'bati, demi Ka'bah. Ka'bah itu menunjukkan bukan berarti ada di Ka'bah, bukan. Baitullah, rumah Allah, bukan, ya, bukan. Itu menunjukkan suatu kemuliaan. Ya, menunjukkan suatu kemuliaan bahwa musola atau masjid atau tempat sholat yang lainnya itu mulia.
Gitu, tempat yang mulia. Rumah Allah bukan berarti Allah ada di rumah, buset dah, bukan ya. Warabil Ka'bati, demi Ka'bah. Demi Ka'bah yang Allah telah ciptakan. Ya, gitu. Wasamsi, demi matahari yang Allah ciptakan pastinya. Wal asri, demi masa yang tentunya Allah ciptakan. U'budillaha ala ridho. Sembahlah Allah dengan keadaan yang ridho, senang, rela, ikhlas. Ibadah kepada Allah bukan hanya sholat ya. Jadi ibadah di sini umum lah ya. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji. Atau bukan hanya ibadah mahdoh. Tapi termasuk juga ibadah ghairu. Ketika kita melakukan ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh ala ridho. Usahakan atas dasar ridho, atas dasar senang, atas dasar rela, atas dasar ikhlas. Duh, itu dia butuh bantuan saya itu, gitu kan? Butuh bantuan saya, tapi barangkali aja dengan saya membantu dia, emang saya kebetulan lagi butuh dana ini, iya kan? Gue bantuin lah. Ikhlas apa enggak? Ridho apa enggak? Rela apa enggak? Dilihat tingkatan ikhlas, masih ikhlas ya. Dilihat tingkatan ikhlas, masih ikhlas. Atau dia nggak ngomong dah. Emang sebetulnya lagi butuh gitu. Dia nggak ngomong. Ini sering kali kalau saya lihat di film itu tuh, Suara Hati. Ya, masih suara hati belum jadikan hati. Ini kayaknya curhat ini. Ketika dia selesai membantu, kan dia dikasih duit tuh kan. Jangan Pak, saya ikhlas. Nggak apa-apa, terima aja. Mungkin kamu sedang membutuhkan. Wah iya juga ya. Ya udah saya terima Pak, terima kasih gitu kan. Nah itu termasuk dia juga ikhlas. Ya, karena dia pengen berbuat ibadah itu sukses dunianya. Nggak apa-apa, jangan dibilang wah nggak ikhlas lo berarti kalau masih begitu lo bantu, tapi imbalan lo terima. Oh enggak begitu ya. Tetap itu bagian daripada tingkatan orang yang ikhlas. Ya, ikhlas. Fa'in lam tastati papis sabri ala ma takrahu khairun kasirun. Ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh atas dasar ridho, rela dan ikhlas pasti banyak balasan yang Allah kasih dan itu terbaik. Kalau nggak bisa ya udah sabar dah. Kalau nggak bisa sabar. Karena kan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh pasti ada saja rintangannya ada saja kan? Ada saja. Gitu. Ada saja. Nah, ketika menghadapi rintangan itu dalam berbuat ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, udah kerjain aja. Sambil bersabar gitu. Kerjain aja sambil bersabar. Ternyata itu sesuatu hal yang negatif yang harus kita hadapi. Ibadah gitu, ibadah ya. Gitu. Ibadah juga gitu. Jadi kalau nggak bisa secara maksimal ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh atas dasar ridho, atas dasar ikhlas, atas dasar rela. Ketika kita menghadapi rintangan, sabar. Kalau ketika nggak bisa maksimal dengan rela, yaitu diantaranya minimal dengan bersabar dengan atau terhadap sesuatu yang kita tidak suka, itu sudah bisa memberikan balasan yang terbaik dan juga banyak. Buah dari sabar, hasil dari sabar itu udah banyak ya, udah banyak. Tingkatan sabar
ada 3 makom, kata ulama-ulama arif billah. Ulama-ulama arif billah tentunya ulama yang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah dan maturidiyah, yaitu akidah tanzih. Menurut mereka sabar itu ada 3 makom. Yang pertama nggak pernah ngeluh. Ini tabiin. Susah mungkin kalau buat kita. Ada aja ngeluh. Oh berarti kita bukan tabiin. Nggak apa-apa, wajar. Yang kedua selalu ridho dengan takdir Allah. Insya Allah ini mungkin kadang bisa kadang enggak. Ketika bisa kita termasuk orang-orang yang zuhud. Ketiga seneng kalau diuji. Ya ini nih. Ini kayaknya susah juga dah. Siddiq, orang yang selalu yakin. Diantaranya siddiq itu orang yang selalu yakin. Ya pasti ada jalan keluar lah, ada solusi. Tapi bukan berarti ketika dia kena ujian dia diam aja, enggak ya. Dia tetap ada usaha, cuman dia seneng aja gitu sambil mengalir begitu aja sambil menikmati perjalanan hidupnya. Padahal itu ujian terus gitu buat, tapi dia terima aja, dia suka, seneng. Cuman bukan berarti dia diam aja. Ya ketika diuji agama diam aja, ngapa-ngapain. Bang, cari duit sana lu. Mau makan apa ini? Gua sama anak lu kasih. Udah sabar apa? Tapi gak ada. Buset lah, bukan begitu. Jangan pakai sabar. Buang air gak ada yang dikeluarin. Gak ada dimakan. Lah jangan begitu. Suka dengan ujian maksudnya bukan suka dengan ujian dia nggak ada usaha untuk lepas dari ujian itu, bukan. Selalu ada selalu cari solusi gitu ya. Nah, yakin dalam hatinya selalu ada solusi, cuman kadang-kadang solusi itu, nah itu mungkin beda ya. Jadi bukan berarti suka diuji, suka dicoba sama Allah, udah diam aja dah. Diam aja udah ngejedok baik gitu di rumah. Dia nggak nyari solusi, lah jangan, tetap nggak bisa karena ibtila. Nah, ibtila ya, ibtilaun. Ini bahasanya ibtilaun. Dalam kalimat ilmu sorob, ibtala itu lil mutawa'ah. Jadi cobaan itu akibat usaha kita sendiri sebetulnya, maka cari solusi begitu. Ya, ibtila, ibtala, yabtali, ibtilaan. Nah, itu lil mutawa'ah. Ya, mutawa'ah itu husulu asari sai'i anta'alukil fi'lil muta'addi. Cobaan yang kita hadapi itu akibat yang tanpa kita sadari dari usaha kita sendiri. Cari solusi, makanya jangan diam baik. Begitu. Tuh makanya ibtila bahasanya ya. Kalau bala ya udah Allah kasih udah gitu. Tapi kalau ibtila kita sendiri yang menciptakan. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, tapi nggak mau nyari solusi. Salah itu mah. Kita yang menciptakan tanpa kita sadari sambil cari solusi gitu. Yakin pasti ada solusi. Gitu, itu namanya siddiq. Ya silahkan, barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan Gus? Enggak ada. Silahkan, teman-teman ada yang bertanya, boleh? Silahkan. Apakah kita bisa merubah takdir? Iya. Widih. Nah iya kan? Nggak pakai takdir ya. Nasib. Beda sama takdir beda nggak? Beda. Nasib sama takdir beda nggak? Beda. Udah apa aja. Takdir aja. Nasib. Bisa, ya? Bisa. Di antaranya dengan doa. Ya, di antaranya dengan
doa. Bisa. Tapi itu pengertiannya gini. Ada suatu hal polemik gitu ya dalam ya perbedaan pendapat lah gitu ya. Kita katakan perbedaan pendapat tentang masalah nisfu Sya'ban ya. Merayakan atau melaksanakan nisfu Sya'ban. Tapi lebih banyak khususnya di Indonesia seperti di Bekasi mengadakan semua ya nisfu Sya'ban. Tanggal berapa nisfu Sya'ban kita adain? Malam 15 ya. Jangan malam ke-16, salah. Kalau nisfu Sya'ban, nisful awal. Malam ke-15. Itu maksudnya adalah bukan merubah ketentuan kita yang di sono. Lauhil Mahfuz atau kodenya Allah, bukan. Kalau kodenya Allah ya nggak bisa kita rubah. Ya. La tatagoyyar masyiatullah. Kehendak Allah, kode Allah yang di sana tidak bisa kita rubah. Ya. La tatagoyyar. Tapi kita merubah yang masih ada di catatan malaikat gitu, yang belum di sono, yang bukan yang di sono, bukan. Nah, yang mana yang mungkin yang sedang kita usahakan sekarang ini takdir kita yang Allah tetapkan masih ada di lembaran malaikat. Makanya ada bahasanya kalau kata Syekh Nawawi Banten, maka tabahu Allahu Ta'ala fi lauhil mahfuz ya. Pengertiannya Allah tetapkan, maka tabah yang Allah tetapkan di lauhil mahfuz itu nggak bisa. Itu rahasia Allah. Berapa nggak tahu kita, nggak bisa tuh dirubah tuh. Tapi ada mayak tubuhul malaikah yang ditulis oleh malaikat. Nah itu masih bisa sebelum lagi diserahin ke sono gitu ya. Nah itu bisa. Cuman dalam istilah tadi saya mengatakan ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Yang bisa dirubah takdir apa? Takdir mu'alaq pada takdir mubrom. Ayo coba ingat-ingat lagi. Jadi ada yang bisa dirubah takdir, bisa ada ya. Tapi sekali lagi pengertiannya bukan merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang di Lauhil Mahfuz, kodenya bukan itu. Itu memang nggak bisa dirubah. Jadi pengertiannya malam nisfu Sya'ban kita bukan merubah maka tabahullah yang sudah Allah tetapkan kodenya di Lauhil Mahfuz. Tapi yang kita pengen rubah dalam pengertian berubah di sini pun mungkin berkah gitu ya. Berkah itu kan kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu lembaran yang masih ada di malaikat. Jadi bisa Pak Ali. Jadi jadinya takdir apa yang bisa dirubah? Mu'alaq atau mubrom? Ayo. Coba buka lagi catatannya. Ayo buka lagi catatannya. Ayo coba ada nggak? Buka lagi catatannya. Ada itu. Air langit. Mama tahu berapa ambil catatan. Padahal kan ketemu juga. Konsultan ini ada. Bayar ini mana? Ayo takdir mu'alaq atau takdir mubrom. Nah terus perubahan itu pun kalau gambaran di kitab apa di kitab Tuhfatul Murid ya, Tuhfatul Murid. Jadi perubahan itu bisa dari A ke B ya. Bisa dari A ke B, bisa juga tetap A. Cuman yang tadinya A itu parah menjadi enggak parah. Contohnya, dari A ke B itu jelas-jelasan berubah gitu ya. Jelas-jelasan berubah. Ini contoh mudahnya ya. Contoh mudahnya.
Umpama gitu suatu hari kita sedang bekerja nih. Wah, ini kerjaan ini kayaknya kalau gua kerjain nggak menghasilkan nih. Wajar dong kita cari kerjaan yang menghasilkan, wajar ya, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang seharusnya mungkin mau kita kerjakan, kita bebas sih kerjanya, ya kan? Kita beralih kerjaan yang lain. Ah, ini baru bisa nih. Nah, itu kita merubah takdir berarti. Yang tadinya mau takdir itu, tapi kita apa? Wah, ini kayaknya nggak menghasilkan atau kurang. Kita cari yang menghasilkan atau lebih. Nah, itu bisa. Itu berarti dari A ke B. Ini gampangnya ya. Atau tetap A, cuman yang tadinya A-nya parah jadi nggak parah. Contohnya gini contohnya. Contohnya, kalau di kitab itu gini, ada nih seseorang mau lewat nih, ya, mau dijailin dari atas, ditimpuk pakai batu, ya batunya gede, ya batunya gede seukuran pala dia mau lewat, dia mau ditimpuk, ya, karena mungkin dia berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi saya, jaga saya dalam perjalanan gitu kan, dia lewat. Tetap kena timpuk, kena batu itu kena, cuman batunya tiba-tiba jadi kapas atau enggak jadi kasur, busa, gitu. Lah kagak berasa kan? Tetap dia kena, cuman berasanya tuh batu kapas atau busa. Jalan aja udah. Kata yang jahil, emang enak lo kena kan sama gua, tapi dia mah nggak berasa. Jadi itu namanya perubahan takdirnya tetap A, cuman yang tadinya A itu parah menjadi nggak parah gitu. Ya mungkin ya kalau kejadian kita masing-masing teman-teman, bahkan saya pun kita pernah mengalami gitu ya. Kalau kita begini aturan kejadian, tapi karena kita udah yang penting menghindar tetap kena ya, tapi lebih ringan gitu. Ya coba kalau saya gini, waduh. Nah ini berarti kita merubah takdir tetap A, cuman A-nya yang tadinya parah nggak parah gitu ya, tetap kena juga gitu. Pagar itu nggak kena mobil. Ya alhamdulillah. Bener. Coba gitu kan. Coba kalau saya nggak rem, mungkin yang kena pak mobilnya ini. Dua-duanya kenanya nggak kan pagarnya doang kena mobilnya. Jadi takdir apa yang bisa dirubah? Mu'alaf. Ya. Mubrom nggak bisa. Cuman mungkin pengertian rubahnya begitu ya, bisa pengertian lebih yang tadinya nggak ada berkah nambah ada berkahnya. Kan berkah itu ziyadatul khairil ilahi, bertambahnya sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.